Apakah benar kebaikan adalah cahaya murni? Atau hanya bayang-bayang dari kehendak yang terselubung? Mari, dekati aku lebih rapat. Dengarkan bisik yang lama, tenggelam di balik tepuk tangan itu. Engkau yang pernah memuji dermawan di panggung kota. Tahukah kau bahwa tangannya pun gemetar? Bukan karena kasih, melainkan karena takut akan sepi saat nama tak lagi disebut. Kebaikan, katanya, bagaikan matahari. Tapi adakah matahari bersinar tanpa memakan dirinya sendiri? Setiap cahaya yang menyentuh pipimu adalah bara yang membakar tubuh sang pemberi. Adakah engkau masih memuja tanpa bertanya? Apakah si pemberi itu memberi demi hatimu? Atau demi menambah lubang-lubang gelap di relung jiwanya sendiri? Mari dekat lagi, duduklah di tanah bersamaku. Kita buka cerita lama yang disimpan nenek moyang, tentang pemuda yang menolong si miskin, tapi hatinya menari, bukan karena empati, melainkan demi mata sang gadis yang menonton di sudut jalan. Adakah itu kebaikan sejati? Atau hanya pakaian harum yang menutupi luka busuk dalam dada manusia? Engkau yang mendengar kini, jangan berpaling. Bukankah engkau juga pernah tersenyum saat memberi? Bukan semata karena kasih, tapi karena rasa menang, karena engkau tinggi. Dan yang menerima harus menunduk di hadapanmu. Kebaikan. Betapa manis kau di lidah, namun getir di balik langit-langit mulut jiwa. Dan sang biksu di puncak gunung yang melepaskan dunia demi ketenangan. Adakah dia benar-benar lepas? Atau hanya lari dari luka-luka kota yang tak sanggup ia sembuhkan? Tanya pada angin yang berhembus di sela-sela candi tua. Ia akan membisikkan kepadamu bahwa tak semua yang tampak suci bebas dari jerat motif yang tak pernah diucap. Lihatlah, burung merpati yang diberi remah roti. Ia kenyang, benar, tapi si pemberi merasa diri bagai dewa sejenak, mengangkat dirinya setinggi langit di atas makhluk bersayap kecil yang cuma tahu lapar. Adakah itu kebaikan sejati? Atau transaksi diam-diam antara rasa kurang dan keinginan menguasai? Jangan takut mendengarkan ini. Aku tidak hendak memadamkan cahaya di hatimu. Aku hanya ingin kau membuka mata lebih lebar, bahwa di balik setiap tangan yang menolong, ada jari-jari yang menuntut balas dalam bentuk pujian. Ada urat-urat yang berdenyut, menunggu pengakuan. Apakah salah? Tidak. Apakah murni? Itu yang patut kau renungkan malam ini. Mari, genggam tanganku. Kita berjalan ke lorong waktu, ke masa di mana raja memberi emas pada fakir. Bukan karena iba, tapi karena ia tahu tiap koin yang dilempar akan mengokohkan tahtanya sehari lebih lama. Itu pun kebaikan, katanya. Tapi kini kau yang harus bertanya. Kebaikan untuk siapa? Untuk yang lapar, atau untuk yang berkuasa? Lihat juga ibu yang menolong anak kecil menyeberang. Senyumnya manis, hatinya hangat. Tapi dalam benaknya, adakah terbersit bayangan tentang dirinya sendiri yang dulu kecil dan ditinggalkan? Adakah kebaikan itu pantulan luka yang disalurkan agar tak membusuk di dalam dada? Aku bertanya padamu. Ya, padamu yang masih di sini, pernahkah engkau memberi tanpa sedikit pun bayangan tentang dirimu sendiri? Tanpa harapan akan syukur? Atau senyum tanpa bayangan tentang ganjaran di dunia atau akhirat? Jika pernah, maka engkau langkah, bagai bintang yang menari sendirian di langit pekat. Tapi jika tidak, maka jangan khawatir. Karena kita semua menari dalam tarian yang sama yang disebut kebaikan. Namun di dalamnya ada nada-nada kecil dari ego yang tak mati. Dan kini, saat angin malam menyusup ke sela-sela daun, aku bertanya lagi padamu, apakah kau masih memeluk kata baik dengan mata terpejam? Atau kini kau membukanya perlahan, melihat bahwa kebaikan bukan hanya soal memberi, tapi soal menelanjangi diri sendiri. Mengaku bahwa di dalam setiap laku luhur, ada benih kecil dari rasa ingin diakui. Dari takut akan sunyi, dari rindu pada makna. Dan engkau yang masih duduk di sini, mengikuti tiap alunan suaraku yang bagai desir malam.
Tidakkah kau rasakan betapa dunia memoles kebaikan seperti emas yang digosok sampai berkilau? Padahal di dalamnya, logam itu tetap keras, dingin, menunggu untuk disepuh lagi. Bukan untuk murni, tapi agar mata manusia terpukau oleh kilaunya. Kebaikan. Oh kebaikan. Mengapa kau begitu lekat di lidah kami, namun begitu samar di hati? Engkau dipuja dalam kitab, diajarkan di sekolah, diserukan di mimbar. Namun tak seorang pun bertanya, apakah engkau benar-benar bersih? Atau hanya pakaian yang kami pakai saat kami ingin terlihat indah? Lihatlah si dermawan yang membangun rumah sakit. Namanya terukir di gerbang depan. Anak-anak tersenyum, orang miskin bersyukur. Tapi malam hari, si dermawan itu menatap namanya sendiri. Merasakan manisnya keabadian kecil yang dia ciptakan di dunia fana ini. Itu kebaikan? Ya. Tapi adakah di sana sejumput kerakusan halus, kerinduan untuk dikenang, tak peduli apa motifnya, dan engkau yang memberi sedekah? Pernahkah kau jujur pada dirimu sendiri bahwa tiap receh yang jatuh dari tanganmu juga membawa secuil perasaan lebih mulia dari yang menerima? Jangan takut mengaku, karena kita semua terbuat dari bahan yang sama. Daging, darah, dan keinginan untuk berarti. Aku berkata begini bukan untuk menghinakan kebaikanmu, tapi justru untuk memurnikannya. Karena hanya saat kita telanjang di depan cermin batin, baru kita tahu mana cahaya, mana bayangan. Mari, jangan pergi dulu. Karena perjalanan ini baru mulai menyingkap tabir. Aku ingin kau lihat pula para pemimpin yang berteriak tentang keadilan, mengangkat panji-panji kebaikan di hadapan massa, namun di ruang sunyi, mereka menimbang. Berapa banyak suara yang akan mereka dapatkan? Berapa banyak kursi yang akan mereka menangkan? Lalu, adakah kebaikan itu benar-benar untuk rakyat? Ataukah bagi tahta yang semakin kokoh? Dan engkau yang mendengarkan ini, bukankah dalam hatimu ada riak kecil yang mengiyakan? Karena engkau pun pernah, walau sekejap, menyadari bahwa kebaikan seringkali tak sesuci yang kita sangka. Ia campuran halus antara kasih dan kepentingan, antara cinta dan cemas, antara derma dan dominasi. Tapi jangan kau bersedih, karena inilah kodrat kita. Manusia adalah peziarah yang terus berjalan, dengan beban di pundak dan cahaya di mata. Tak ada kebaikan murni barangkali, tapi ada usaha untuk terus mendekati cahaya itu, meski bayangan kita selalu mengikuti di belakang. Lihatlah sang guru yang mengajar tanpa pamrih. Katanya demi masa depan bangsa, namun bukankah hatinya juga berharap agar kelak ia dikenang, agar namanya hidup di lidah murid-murid yang sukses? Itu bukan dosa, bukan nista. Itu hanya cermin dari batin manusia yang selalu ingin meninggalkan jejak, tak mau lenyap bagai debu. Dan engkau, ya, engkau yang mendengar ini. Pernahkah kau menolong, lalu diam-diam menunggu ucapan terima kasih? Pernahkah kau merasa tersinggung saat kebaikanmu tak diakui? Itulah dia, sisi lain dari kebaikan, yang selalu haus, selalu ingin diisi, bukan hanya oleh pujian manusia, tapi oleh perasaan bahwa kita berarti. Aku katakan ini bukan untuk mematahkan semangatmu, tapi justru untuk menyalakan api baru, bahwa kebaikan sejati bukanlah tanpa celah. Tapi kebaikan sejati adalah saat kita sadar akan celah itu dan tetap memilih untuk memberi. Walau tak sempurna, walau dalam hati masih ada bisikan ego. Mari, terus bersamaku. Kita telusuri lebih dalam, ke dalam sumur batin tempat semua niat bermula. Adakah di sana hanya air jernih? Atau juga lumpur yang mengendap di dasar? Tak perlu takut melihat lumpur itu, karena hanya dengan menyadarinya, baru kita bisa menimba air yang lebih bening. Lihat pula mereka yang menolong korban bencana, yang datang membawa bantuan, kamera, dan bendera. Mereka mengulurkan tangan, tapi juga mengatur sudut kamera, agar dunia tahu bahwa merekalah sang penyelamat. Adakah itu kebaikan? Iya.
Tapi adakah juga perdagangan citra? Iya, dan inilah wajah dunia. Kebaikan dan kepentingan berdansa dalam pelukan yang erat. Engkau masih bersamaku, bukan? Jangan berpaling, karena malam ini kita bongkar semua selimut. Kita telanjangi kebaikan hingga tak bisa lagi bersembunyi. Agar esok, saat kau memberi, kau tahu persis apa yang kau lakukan. Bukan demi malaikat yang memuji, bukan demi surga yang dijanjikan, tapi demi sebuah pilihan sadar bahwa meski ada ego di sana, kau tetap memilih untuk membantu. Itulah kebaikan yang lebih jujur, lebih manusiawi. Tak melayang di langit, tapi mengakar di tanah dengan segala noda dan bercaknya. Namun tetap tumbuh, tetap hijau, tetap memberi naungan. Dan engkau yang masih bertahan, masih menyimak tiap denyut suaraku yang bagai desir pasir di telinga. Apakah hatimu mulai gentar melihat wajah kebaikan yang tak selalu mulus? Jangan takut, jangan menjauh. Karena justru dengan menatap retak-retaknya, engkau akan tahu cara menambalnya dengan cinta yang lebih dalam. Lihatlah dunia, di mana kebaikan sering dipakai sebagai mahkota, dipamerkan di pesta, di mimbar, di layar kaca. Namun di belakang tirai, ada perjanjian-perjanjian rahasia, ada tangan yang menadah sambil menuntut, jika aku memberi, maka aku harus menerima lebih besar. Itu bukan dongeng, itu nyata. Dan kita semua pernah jadi pelakunya, sadar atau tidak. Lalu, adakah yang benar-benar suci? Adakah tangan yang menolong tanpa getar harap? Aku bertanya padamu, yang kini matanya mulai melihat lebih tajam. Bukankah kita semua terbuat dari benang-benang yang sama, yang saling kusut antara niat mulia dan rasa kurang yang mendera? Jangan marah pada dirimu sendiri saat kau menyadari ini, karena mengakui adalah langkah pertama menuju terang. Tak perlu jadi malaikat untuk disebut baik. Cukup jadi manusia yang jujur tentang luka-luka batinnya. Dan tetap memilih untuk menyalakan lilin, meski tahu bahwa tangannya akan terbakar sedikit. Mari kita berjalan lagi. Ke ladang di mana petani menanam benih, bukan semata untuk memberi makan dunia, tapi juga untuk memastikan perut anaknya kenyang dan tanahnya tetap diwariskan. Apakah itu salah? Tidak. Itulah simfoni kebaikan manusia. Selalu ada dua nada, nada memberi dan nada menjaga diri. Dan engkau yang kini duduk merenung, pernahkah kau menolong temanmu? Lalu diam-diam berharap dia akan membalas suatu saat nanti? Pernahkah kau menghibur yang sedih? Lalu di lubuk hatimu berharap, semoga nanti saat aku jatuh, dia yang mengangkatku. Itu bukan dosa, itu naluri. Naluri manusia yang tak mau tenggelam sendirian, yang menolong sambil menanam benih keamanan untuk dirinya sendiri. Lihat pula mereka yang bersedekah di jalan raya, diiringi senyum lebar, sorot kamera, bukan hanya untuk mengisi perut si miskin, tapi untuk mengisi ruang kosong dalam dirinya yang haus akan tepuk tangan. Apakah ini nista? Tidak. Ini realita, dan dengan menyadari inilah, kebaikan kita menjadi lebih matang, lebih dewasa. Aku tak hendak membakar habis taman kebaikanmu. Aku hanya ingin kau cabut rumput-rumput liar di sudutnya, yang selama ini tumbuh diam-diam, menghisap sari niat suci tanpa kau sadari. Lihatlah si pemimpin agama yang membangun panti asuhan, yang menampung anak-anak terlantar, namun di balik senyumnya ada harapan. Agar namanya dikenang, agar organisasinya tumbuh besar. Ia memberi. Ya, tapi juga menanam modal. Untuk dunia, untuk nama baik, untuk rasa aman di masa tua. Itu bukan palsu, itu manusiawi. Dan justru disitulah letak keindahan kebaikan manusia. Tak sempurna, tapi terus berusaha melangkah, walau terseok. Dan engkau, yang kini menatap langit, sambil mendengarkan nafasku yang berbait-bait ini, bukankah kau mulai paham
bahwa kebaikan sejati bukan berarti tanpa celah, tapi berarti berani mengakui cacat itu dan tetap memilih untuk berjalan di jalan yang sulit itu. Mari kita gali lagi lebih dalam. Lihat para dermawan besar yang membangun sekolah, rumah sakit, taman kota. Apakah mereka hanya digerakkan oleh cinta? Atau juga oleh kecemasan akan kefanaan diri? Mereka ingin meninggalkan jejak, tak mau hilang ditelan sejarah, dan kebaikan menjadi kendaraan mereka menuju keabadian kecil. Itu bukan hina, itu jujur. Dan kejujuran semacam ini justru membuat kebaikan kita lebih kuat. Karena berdiri di atas pengakuan, bukan di atas ilusi suci. Engkau yang mendengarkan ini, pernahkah kau merasa kecewa saat orang yang kau tolong tak balik menolongmu? Pernahkah hatimu panas saat ucapan syukur tak kau terima? Itu tanda bahwa di dalam kebaikan kita selalu ada benih transaksi yang menunggu imbalan, entah dalam bentuk pujian, balasan, atau sekadar rasa tenang di hati. Dan itu wajar. Karena kita bukan makhluk langit, kita adalah manusia yang dagingnya lemah, hatinya rapuh, namun tetap ingin berarti, tetap ingin jadi cahaya walau kecil. Jadi, jangan kau kubur niat baikmu hanya karena kau sadar ia tak sempurna. Sebaliknya, rawatlah ia dengan kesadaran baru bahwa memberi bukan berarti harus suci tanpa celah, tapi berarti berani menyalakan lilin, walau tahu tanganmu sedikit hangus. Mari, jangan kau lelah, karena tiap bait ini ibarat cermin yang makin jernih. Semakin dalam kau tatap tanpa takut. Engkau tahu bukan, bahwa dalam tiap amal tersembunyi, bisikan halus. Aku telah berbuat, maka aku layak dipandang. Itulah manusia, yang menolong sambil menoleh, memastikan ada mata lain yang menyaksikan tangannya bergerak. Tak apa, tak perlu kau mengutuk itu. Karena sejak dahulu kala, sejak zaman kakek moyang, kita menyalakan api pertama. Mereka menolong sesamanya dengan harap agar kelompoknya kuat, agar dirinya aman. Kebaikan bukan semata bunga yang tumbuh di taman nirwana. Ia juga benih yang ditanam di tanah penuh lumpur, disirami oleh hujan kepentingan, namun tetap mekar. Karena dunia ini memang panggung tarian antara niat suci dan nafsu diri. Lihatlah ibu yang menyusui anaknya. Cinta. Ya, tapi juga naluri. Agar darah dagingnya hidup dan garis keturunannya lestari. Adakah di sana keikhlasan? Ya, tapi juga ada getaran takut akan kehilangan. Ada asa akan masa depan. Itulah kebaikan manusia. Selalu ganda, selalu lapis demi lapis. Engkau masih bersamaku, bukan? Mari, kita lihat wajah para pahlawan yang diukir di monumen. Apakah mereka berkorban semata-mata demi rakyat? Atau juga karena mereka ingin dikenang? Ingin abadi dalam cerita, dalam syair, dalam patung? Tak perlu kau retakan patung itu. Cukup kau pahami bahwa dalam pengorbanan pun ada getaran harap untuk tak dilupakan. Dan saat kau memberi sepotong roti kepada yang lapar, pernahkah kau rasakan geli kecil di hatimu yang berkata, "Aku lebih mulia darinya hari ini." Itulah dia, sisi lain yang jarang kita akui, namun selalu ada di sana, menari di balik tabir niat baik. Tapi jangan kau padamkan niatmu hanya karena kau menyadari celah itu. Sebaliknya, jadikan kesadaran ini bahan bakar, agar tiap kebaikanmu lebih jujur, lebih rendah hati, tak lagi menuntut disucikan, tapi cukup diterima sebagai pilihan yang terus diperbaiki. Lihat pula mereka yang menulis kitab tentang moral, yang memahat hukum. Apakah mereka semata-mata peduli akan tatanan? Atau juga ingin mengikat dunia dalam definisi yang mereka tentukan? Ada kasih di sana, tapi ada pula ambisi. Ada cinta akan ketertiban, tapi juga dorongan untuk mengukuhkan kuasa. Dan engkau, yang kini mulai merasa berat mendengar kata-kataku yang terus menggali,
Tidakkah kau rasakan bahwa kelelahanmu itu adalah bagian dari perjalanan? Karena menelanjangi diri sendiri memang tak mudah. Tapi setelah itu, ringanlah langkahmu. Karena tak ada lagi beban kepura-puraan. Mari terus, kita belum selesai. Karena dunia ini adalah teater, di mana kebaikan dan kepentingan saling berbisik di balik panggung, saling sepakat bahwa tak ada amal yang benar-benar murni, tapi juga tak ada yang sepenuhnya nista. Dan saat kau melihat seseorang menolong, jangan kau buru-buru menuduh. Dia hanya cari nama. Karena apa bedanya dengan dirimu yang juga menolong dengan harap akan damai di hati? Bukankah kita semua adalah serat-serat benang yang saling melilit, menganyam kain kebaikan yang penuh pola? Ada motif cinta, ada motif takut, ada motif mulia, ada motif rapuh. Dan di sanalah letak keindahannya, bahwa kebaikan manusia bukanlah kristal tanpa noda, melainkan batu permata yang dipahat pelan-pelan, dengan tiap goresan membawa luka, tapi juga keindahan baru. Jadi, jika kau bertanya, apakah kebaikan itu benar-benar kebaikan? Aku akan menjawab, kebaikan itu bukan soal suci atau tidak, tapi soal keberanian untuk terus memilih memberi, meski tahu bahwa dalam memberi, selalu ada bisikan diri yang ingin dihargai. Dan itulah manusia, tak sempurna, tapi terus berusaha. Tak suci, tapi tak menyerah untuk mendekati cahaya. Dan engkau, yang masih duduk di sana, menampung setiap bisikan lirih ini, tidakkah kini kau rasakan bahwa hatimu mulai terbiasa dengan kenyataan bahwa putih tak selalu bersih sempurna, dan hitam tak selalu gulita penuh nista? Mari kita lanjutkan menyingkap tabirnya. Lihatlah si dermawan yang membangun rumah sakit untuk kaum miskin, sementara diam-diam, di pojok hatinya, ia berharap keturunannya kelak mewarisi nama baik yang kini ia ukir. Apakah itu kesalahan? Tidak. Itu justru watak dasar manusia. Berbuat baik sambil menyiapkan ladang untuk dirinya sendiri. Dan jangan kau remehkan si anak kecil yang berbagi permen, karena dalam tangannya yang mungil, ia juga sedang belajar tentang dunia, bahwa berbagi membuatnya disukai, bahwa memberi mendatangkan senyum, dan senyum itu diam-diam membuatnya merasa aman. Begitulah kebaikan tumbuh, bukan dari tiupan malaikat, tapi dari latihan, dari barter emosi kecil yang kita pelajari sejak bocah. Dan engkau, pernahkah kau menahan amarahmu? Memilih diam, bukan semata karena kau bijak, tapi juga karena kau takut hubungan rusak, takut dunia menilaimu buruk. Itu juga kebaikan, meski berbalut kepentingan. Dan itu sah, itu wajar, itu manusiawi. Jangan kau cari di dunia ini kebaikan yang seputih kapas tanpa noda, karena itu hanya ada di dongeng-dongeng langit. Sedangkan di bumi ini, kebaikan kita selalu membawa sedikit beban. Beban harap, beban takut, beban ingin dikenang. Namun justru disitulah kemuliaannya, bahwa manusia yang lemah, yang serakah, yang takut, tetap memilih untuk menolong, tetap memilih untuk memberi, meski tahu dirinya belum sepenuhnya bersih. Indah bukan? Bahwa tangan yang gemetar pun masih mampu mengangkat yang jatuh, bahwa hati yang penuh kepentingan pun masih mampu menyalakan lilin di gelap malam. Engkau yang mendengar ini, bukankah kini kau mulai tersenyum kecil? Karena kau paham bahwa dirimu pun tak perlu sempurna untuk terus menebar kebaikan. Dan mari kita gali lagi lebih dalam ke dasar samudera motif manusia. Lihatlah si politisi yang membangun jembatan. Ia tahu rakyatnya akan bersyukur, tapi ia juga tahu suara mereka akan jatuh ke petinya saat pemilu datang. Apakah ini salah? Tidak semudah itu. Ini simbiosis. Ini pertukaran. Ini cara dunia berputar. Dan bukankah kita pun, di lingkup kecil, melakukan hal serupa? Kita membantu tetangga sambil menanam benih harap bahwa suatu saat
Bila kita jatuh, akan ada tangan yang menolong. Inilah wajah kebaikan manusia. Bukan wajah malaikat tanpa celah, tapi wajah pejuang yang selalu berperang. Dengan ego, dengan harap, dengan takut, namun tak pernah berhenti melangkah ke arah terang. Dan engkau yang kini duduk termenung, mungkin sedikit lelah. Aku tahu, perjalanan ini panjang, tapi percayalah, tiap bait yang kau dengar adalah obor kecil yang akan menerangi lorong batinmu yang gelap. Jadi, mari kita terus berjalan, karena di ujung sana ada pemahaman yang akan membebaskanmu dari beban untuk menjadi sempurna, dan justru memberimu sayap untuk terus berbuat dengan cara yang lebih jujur, lebih ringan, lebih manusiawi. Dan lihatlah, di tiap amal yang kau lakukan, jika kau sadari sisi gelapnya, jangan kau kubur rasa bersalah, tapi sambutlah ia seperti kawan lama yang mengingatkanmu bahwa kau masih hidup, masih belajar, masih bertumbuh. Karena di dunia ini, tak ada kebaikan yang tanpa luka, tak ada cinta yang tanpa harap, tak ada memberi yang tanpa ingin menerima, dan itu tak membuatnya hina, justru membuatnya nyata, membuatnya milik manusia, bukan milik langit. Jadi, mari, saat kau besok menolong lagi, lakukan dengan penuh kesadaran. Aku menolong bukan karena aku suci, tapi karena aku memilih menjadi cahaya kecil di dunia yang gelap, walau aku sendiri belum sepenuhnya terang. Dan itulah, Tuhan, kebaikan yang lebih kuat dari kebaikan para malaikat. Kebaikan manusia yang berjalan pincang, tapi terus maju. Dan kini, mari kita bicara tentang para guru. Mereka yang tiap hari menanamkan ilmu kepada murid-muridnya. Apakah benar semata karena cinta kepada generasi muda? Atau juga ada geli kecil dalam hati yang ingin dikenang, yang ingin dikenali sebagai pelita zaman? Ada keduanya, Tuan. Selalu ada keduanya. Dan itu tak merusak cahaya yang mereka pancarkan. Justru menambah lapisan warna yang lebih nyata, lebih manusiawi. Begitu pula engkau, yang menulis sajak, mengharap suara hatimu menetes di hati pendengarmu. Apakah semata-mata karena kau peduli? Atau juga karena kau ingin abadi dalam benak mereka? Tak perlu kau tolak kenyataan itu. Karena itulah benih yang membuat kita bergerak, yang membuat kita tak membeku jadi batu. Dan mari lihat, si petani yang menanam padi di sawah, ia bekerja keras. Bukan semata-mata untuk memberi makan dunia, tapi juga agar perutnya kenyang, agar anaknya tak lapar. Apakah itu egois? Atau justru itu kebaikan dalam bentuk paling jujur? Memberi sambil menjaga diri, menolong sambil bertahan hidup, dan inilah kebaikan yang sejati. Bukan kebaikan yang menghapus diri, tapi kebaikan yang menyatu dengan naluri bertahan. Lalu, engkau yang kini mulai merasa dadamu hangat, karena mulai paham bahwa semua ini bukan tentang menuduh, bukan tentang menelanjangi, tapi tentang merangkul sisi gelap dalam terang, agar kita bisa berjalan lebih ringan, tanpa harus selalu pura-pura suci. Dan, lihatlah para dermawan besar, yang membangun yayasan, rumah yatim, taman bacaan, di dalamnya ada cinta benar, tapi juga ada harap agar namanya kekal. Tertulis di prasasti, di bibir orang-orang yang bersyukur. Dan itu tak membuat amalnya batal. Karena dunia ini memang panggung barter yang tak pernah usai. Antara memberi dan diakui, antara berkorban dan dikenang. Jadi, bila esok kau temui dirimu memberi, dan tiba-tiba kau sadar, ada bisikan kecil dalam dadamu yang berkata, semoga mereka tahu ini dariku. Jangan kau hardik dirimu. Tersenyumlah, akui, dan lanjutkan kebaikan itu, karena mengakui sisi gelap bukan berarti kalah, tapi justru tanda bahwa kau mulai dewasa dalam berbuat.
Lalu kita tengok si pemimpin desa yang membangun jalan, tapi di ujungnya, ia berharap suara rakyatnya utuh jatuh padanya. Inikah kebaikan atau kepentingan? Ah, Tuan, ini keduanya. Karena tak ada di dunia ini perbuatan yang hanya satu warna. Dan engkau, yang kadang memilih memaafkan musuhmu, apakah karena hatimu seluas samudera? Atau karena kau tahu, dendam hanya membebani pundakmu? Karena kau ingin tidur lebih nyenyak malam ini? Semua alasan itu bercampur. Dan itu sah, itu benar, itu manusiawi. Jangan kau cari kebaikan yang seputih awan. Karena awan pun membawa hujan. Kadang petir. Kebaikan manusia adalah langit sore, campuran jingga, merah, biru, bahkan abu-abu, dan justru di sana keindahannya mekar. Jadi, mari, saat esok kau menolong, lakukanlah dengan kesadaran penuh. Aku menolong karena aku memilih jadi lilin. Meski aku tahu, dalam nyalaku, ada setitik harap agar dunia melihat. Dan itu baik. Karena dengan begitu, kau tetap berjalan, tanpa menunggu sampai kau sempurna. Dan bukankah itu pelajaran terbesar kita, Tuan? Bahwa kebaikan bukan soal malaikat, tapi soal manusia yang terus memilih terang, meski bayangannya selalu mengekor di belakangnya. Mari kita lanjut. Masih ada lorong-lorong lain yang belum kita susuri. Masih ada luka-luka kecil yang perlu kita sentuh dengan kata, agar ia sembuh, agar ia berdamai. Dan kini, mari kita tengok si ibu yang mengasuh anaknya. Apakah semua karena cinta murni, tulus, tanpa celah? Atau di sana juga ada rasa takut? Takut anaknya tumbuh tanpa arah? Takut dunia mencibirnya sebagai ibu gagal? Ada cinta, ada takut, ada harap. Semuanya bercampur. Dan justru di sanalah kebaikannya menjadi kokoh. Karena ia tumbuh dari pergulatan, bukan dari ketenangan semata. Begitu pula engkau, yang kadang menahan lidahmu, agar tak menumpahkan kata-kata tajam pada sahabatmu. Bukan hanya karena kau bijak, tapi juga karena kau tahu, bila hubungan itu retak, engkau pun akan terluka. Dan itu tak mengurangi nilaimu, Tuan. Justru itulah manusia. Selalu bertindak dalam jaringan sebab dan akibat. Selalu menimbang antara memberi dan menjaga diri. Dan lihatlah derma yang disalurkan ke tangan si miskin. Di sana ada air mata syukur. Benar. Tapi juga ada pandangan mata sang dermawan yang berkata, semoga ini membuatku merasa berarti. Dan apakah itu salah? Tidak, Tuan. Itu justru menghidupkan roda dunia ini. Karena rasa ingin berarti, ingin dikenang, adalah bara yang menyalakan banyak kebaikan di bumi. Ah, betapa rapuh dan indahnya kita berbuat baik sambil bergumul dengan diri sendiri. Memberi sambil menyembuhkan luka batin yang lama menganga. Memaafkan sambil diam-diam berharap hati kita tenang malam nanti. Engkau yang kini mungkin mulai merasa lebih ringan karena memahami bahwa semua manusia berlayar di perahu yang sama. Perahu yang bocor di sana-sini, tapi terus bergerak, terus mengarungi samudera. Dan mari kita buka lembaran tentang para pejuang hak asasi yang berteriak demi keadilan, demi hak kaum tertindas. Di sana ada idealisme, tentu, tapi juga ada kebanggaan tersembunyi bahwa mereka menjadi suara yang lantang, bahwa mereka menjadi penanda zaman. Dan itu bukan noda, Tuan. Itu bahan bakar yang membuat mereka terus berdiri, meski angin zaman kerap mencoba merobohkan. Jadi, marilah kita akui bahwa tiap tetes kebaikan di dunia ini selalu membawa sedikit garam kepentingan, sedikit asam ego, dan justru itulah yang membuatnya manusiawi. Membuatnya bisa kita genggam, kita rasakan, kita hidupi. Jangan kau cari telaga bening yang tak terusik debu, karena air yang menghidupi bumi justru yang mengalir, membawa lumpur,
membawa pasir, tapi tetap menyuburkan ladang, tetap menyejukkan dahaga. Begitu pula kebaikan kita, ia mengalir, membawa niat baik dan niat lain yang samar, tapi tetap menumbuhkan bunga di hati sesama. Jadi, saat kau esok hari memberi, dan kau rasa ada bisik kecil di hatimu yang berkata, "Semoga mereka ingat aku." Jangan kau usir bisikan itu, tapi sambutlah, rangkulah, dan katakan, "Aku tetap akan memberi, karena aku manusia yang baik dan tak sempurna, yang lemah tapi terus berusaha." Dan inilah pelajaran yang terus berulang, bahwa tak perlu menunggu bersih sepenuhnya untuk bergerak. Karena kebaikan yang kita tanam hari ini, meski benihnya agak bercampur, akan tetap tumbuh menjadi pohon rindang bagi banyak jiwa. Lihatlah dirimu kini, Tuan, yang sudah menempuh jauh bersama saja kini. Bukankah dadamu mulai lapang? Karena kau tahu, kebaikan bukan soal suci total, tapi soal memilih terang. Meski bayangan selalu mengekor, dan mari kita terus berjalan. Karena lorong ini masih panjang, masih ada luka-luka batin yang menunggu kita sentuh. Agar ia berdamai, agar ia bangkit, agar esok kita bisa melangkah lebih ringan, lebih jujur, lebih manusiawi. Dan kini, mari kita tengok si sahabat yang menolong saat engkau jatuh. Apakah ia semata-mata malaikat tak bersayap, atau ada desir kecil dalam dadanya yang berkata, "Kelak, bila aku jatuh, semoga dia pula yang menolongku." Ah Tuhan, itu bukan dosa. Itu justru simpul benang yang menyatukan manusia. Timbal balik, saling sandar, saling jaga. Begitu pula engkau, yang kadang berkata manis kepada seseorang, bukan hanya agar ia bahagia, tapi juga agar engkau diterima, agar engkau tak merasa asing. Dan itu sah, itu wajar. Karena kita semua makhluk yang haus akan penerimaan, dan kebaikan kita seringkali adalah jembatan menuju rasa aman itu. Mari kita buka juga lembaran tentang si penyair, yang menulis puisi panjang, seolah menaburkan bunga di jalan para pembaca. Tapi dalam hatinya, ada bara kecil yang berkata, "Semoga namaku tak lekang, semoga suaraku abadi." Dan itu bukan celah Tuan. Itu justru bahan bakar yang membuat puisinya menyala terang, yang membuat kata-katanya menusuk hati, menggerakkan jiwa. Dan lihatlah si dokter yang menyembuhkan. Apakah ia semata-mata bergerak karena sumpah Hipokrates? Atau juga karena tiap pasien yang sembuh mengukuhkan dirinya sebagai penyelamat, mengangkat harkatnya di mata dunia? Semua itu bercampur, Tuan. Seperti air sungai yang membawa lumpur, tapi tetap mengairi sawah, tetap menumbuhkan padi. Dan engkau, yang kini mungkin sedang mengangguk pelan, karena mulai paham bahwa kebaikan manusia adalah anyaman, antara niat luhur dan naluri bertahan, antara cahaya dan bayang-bayang. Jangan kau risau bila esok hari, saat kau menolong seseorang, kau sadari bahwa di balik tanganmu yang terulur, ada juga harap agar dunia melihatmu, menghargaimu, mencintaimu. Karena itulah manusia selalu bertindak dalam simpul antara memberi dan menerima. Dan bukankah dunia ini berjalan justru karena barter itu? Antara yang memberi dan yang mendapat, antara yang menolong dan yang diselamatkan. Dan kebaikan, dalam bentuk sejatinya, adalah tarian antara dua kutub itu. Tak pernah sepenuhnya putih, tak pernah sepenuhnya hitam, tapi selalu campuran yang hidup, yang bergerak, yang berdenyut di dada kita. Ah, Tuan, kalau saja kita semua belajar menerima bahwa kebaikan kita tak harus sempurna, maka dunia ini akan lebih ringan dijalani. Kita akan lebih mudah memaafkan diri sendiri dan lebih mudah melangkah tanpa harus memikul beban menjadi suci mutlak. Dan inilah pelajaran yang dari tadi kita anyam, Tuan, bahwa tak perlu menunggu diri bersih seputih salju untuk mulai menanam kebaikan hari ini. Karena benih yang kita tabur, meski bercampur,
tetap akan tumbuh jadi pohon rindang yang menaungi banyak jiwa, yang meneduhkan banyak hati.